Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan, dan minggu hari ini merupakan persiapan bagi kita untuk merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang akan kita peringati pada minggu di depan. Baik, puji Tuhan. Alkitab mencatat sebelum Tuhan Yesus merayakan Paskah, ada beberapa persiapan yang Tuhan Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya, bersama dengan pengikut-pengikutnya, dan pagi hari ini kita akan melihat tentang persiapan Paskah yang dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 26 ayat 6 sampai 13, saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Puji Tuhan. Firman Tuhan mencatat tentang beberapa peristiwa yang terjadi menjelang Tuhan Yesus disalibkan sebagai sebuah persiapan terhadap penyaliban dan penguburan Tuhan Yesus. Sekalipun para murid Yesus belum tahu tentang semua yang akan terjadi di hari ke depan. Tetapi setelah peristiwa tersebut terjadi, setelah Yesus menderita, disalibkan, dikuburkan, baru mereka tahu, baru mereka menyadarinya. Nah, persiapan yang dilakukan menjelang penyaliban dan kebangkitan Yesus, salah satunya adalah seorang wanita yang menuangkan minyak wangi yang mahal. Dan minyak itu adalah minyak narwastu. Ya, minyak wangi itu adalah minyak narwastu. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 mencatat bahwa minyak narwastu itu adalah minyak yang murni, yang mahal harganya. Sehingga setelah dituang, ruangan itu menjadi harum baunya. Dan dicatat minyak narwastu itu harganya adalah 300 dinar. 300 dinar. 1 dinar itu adalah upah orang kerja sehari. Jadi kalau kita simpulkan, perempuan atau Maria yang menuangkan minyak narwastu ini, untuk membeli minyak ini, dia harus menabung selama 300 hari. Dan saya percaya dia bekerja lebih dari 300 hari, lebih dari 1 tahun. Karena tidak mungkin penghasilannya dia habiskan untuk menabung terus untuk membeli minyak ini.
Dan perempuan ini dia menyimpan minyak narwastu ini sebagai sebuah persiapan untuk pernikahannya. Seharusnya minyak narwastu ini dipakai untuk saat dia menikah dengan calon suaminya. Tetapi Alkitab mencatat ketika Yesus ada di rumah Simon si kusta, Maria, perempuan ini, dia tuangkan minyak narwastu yang mahal ini. Dan Yesus katakan itu sebagai persiapan penguburan dan kebangkitannya. Persiapan kematian, penguburan dan kebangkitannya. Kebenaran ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, dan Alkitab mencatat peristiwa ini supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mempersiapkan diri. Kita sebagai jemaat Tuhan juga mempersiapkan diri. Merayakan Paskah, Jumat Agung, kebangkitan Yesus, bukan sebagai sebuah rutinitas saja. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita. Ada dua hal yang saya catat di dalam kebenaran ini, bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Sebentar lagi, minggu depan kita akan merayakan Paskah. Jumat Agung kita merayakan kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Sengsara penderitaannya, penyalipannya, itu untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Kemudian hari Minggu nanti kita akan merayakan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Waktu ini sudah kita ketahui. Nanti hari Jumat tanggal 10 April kita akan merayakan Jumat Agung. Tanggal 12 kita akan merayakan kebangkitan Yesus. Kita sudah tahu dan kita bisa mempersiapkan diri. Nah, puji Tuhan, waktu ini, hari-hari ini sudah memasuki minggu yang ketiga nanti. Kita diwajibkan untuk ada di rumah. Bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, beribadah dari rumah. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita. Sekalipun mungkin nanti ketika Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara tidak dapat beribadah di rumah Tuhan, di gereja. Tapi kita akan tetap beribadah di rumah secara online. Tapi hal itu tidak membatasi kita, tidak mengurangi semangat kita, kesungguh-sungguhan kita untuk merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Sebab itu kita perlu mempersiapkan diri. Saya percaya berkat Paskah itu tetap dapat kita alami sekalipun kita merayakannya di rumah kita masing-masing. Itu yang pertama. Kita perlu mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah pada tahun ini. Sehingga saat kita merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus, berkat itu kita alami dalam setiap pribadi kita. Menjamah dan memulihkan, memperbaharui kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Yang kedua, selain kita mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah, yang kedua, kita juga sementara menantikan hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang saat itu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan si Yesus datang. Kapan ya Tuhan datang? Alkitab hanya mencatat tanda-tanda ini akan menyertai, akan muncul sebelum kedatanganku. Nah, untuk kebenaran ini, firman Tuhan mengatakan, kita harus mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan kehidupan kita untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa bersantai-santai. Kita tidak bisa bermalas-malasan untuk mempersiapkan diri kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali.
Kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi mempersiapkan diri kita. Tanda-tanda akhir zaman ini sudah semakin banyak yang digenapi sebagai nubuatan firman Tuhan yang sudah makin banyak digenapi. Banyak hal. Dan itu harus menjadi sebuah rambu-rambu bagi kita. Ayo anak-anak Tuhan, persiapkan dirimu, persiapkan hidupmu untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Puji Tuhan. Kita akan melihat kebenaran ini tentang persiapan. Tentang persiapan. Kalau kita memiliki sebuah acara, kalau kita memiliki sebuah momen penting dalam hidup kita, entah itu pernikahan, entah itu ibadah ucapan syukur, entah itu acara apa saja yang penting lah, pasti kita akan mempersiapkan diri kita. Bagaimana dekornya, bagaimana konsumsinya, bagaimana orang-orang yang akan terlibat di dalam acara tersebut. Kita akan persiapkan semuanya itu dengan baik, supaya ketika acara tersebut berlangsung, waduh, sukses. Sukses. Sama halnya dengan apa yang harus kita persiapkan. Kita tahu bahwa Paskah itu adalah sebuah momen yang penting bagi anak-anak Tuhan. Sekalipun itu kita rayakan tiap-tiap tahun. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah sebuah momen yang penting bagi kita. Dan itu harus kita persiapkan diri kita. Selalu saya katakan, ini adalah urusan pribadi kita masing-masing. Ini adalah urusan bapak-bapak sendiri dengan Tuhan. Ini adalah urusan ibu-ibu sendiri dengan Tuhan. Ini adalah urusan pemuda remaja sendiri dengan Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kita merayakan Paskah, untuk kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Firman Tuhan mencatat bahwa ketika perempuan itu menuangkan minyak yang dituangkan itu adalah minyak narwastu, dan ada beberapa kriteria yang dicatat oleh firman Tuhan, yaitu minyak narwastu yang murni, lalu yang mahal harganya, yang harum baunya. Ini sebuah kriteria yang dipersiapkan untuk penguburan Yesus, untuk merayakan Paskah. Narwastu yang murni, yang mahal, dan yang harum baunya. Memiliki kebenaran rohani yang ajaib sekali, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Mungkin kita bisa berkata, aku sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Banyak. Aku sudah melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Aku sudah berkorban tenaga. Aku sudah berkorban waktu. Tapi apakah itu cukup? Oh, belum. Sama sekali belum. Sama sekali tidak cukup untuk mempersiapkan diri kita dalam merayakan Paskah, dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena seperti saat ini, seperti beberapa minggu ini, kita sudah tidak dapat lagi berkorban tenaga, berkorban waktu. Tidak bisa lagi, karena kita masing-masing ada di rumah. Berkorban dana, terbatas saja. Tapi ada satu kebenaran yang Tuhan nyatakan. Ada satu perkara yang lebih mahal daripada tenaga kita, daripada waktu kita, daripada dana kita, yaitu hati kita. Yaitu hati kita.
Kita harus mempersiapkan hati kita masing-masing yang akan kita persembahkan kepada Tuhan, supaya hati kita itu murni. Mahal harganya. Dan hati yang murni, yang mahal itu kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berbau harum. Yesaya atau Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-18 dan 19 dia berkata demikian. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Hati, jiwa. Sebab itu minggu ini menjelang kita akan merayakan Jumat Agung nanti, kematian Yesus. Nanti hari Minggu kita merayakan kebangkitan Yesus. Mari persiapkan hati kita masing-masing. Mungkin kita merayakan Paskah tahun ini dengan pola ibadah yang sederhana. Tapi saya rindu di dalam kesederhanaan kita merayakan Paskah pada tahun ini. Kita merayakannya dengan hati yang murni, hati yang berbau harum, dan itu mahal harganya di hadapan Tuhan. Soleman di dalam Amsalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-26, dia berkata demikian. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanmu, dengan jalan-jalanku. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Ini sebuah permintaan dari Tuhan. Kita bisa berkorban dana, kita bisa berkorban tenaga, bisa berkorban waktu. Tapi kalau tanpa hati yang murni, maka pengorbanan kita, persembahan kita itu sia-sia. Kalau ada maksud-maksud yang terselubung dalam hati kita ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka persembahan kita itu sia-sia adanya. Sebab itu Alkitab katakan tadi, mempersembahkan hati kepada Tuhan itu berhubungan erat dengan senang atau gemar dengan jalan Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki, memiliki hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Memiliki hati yang diberikan kepada Tuhan, sehingga hati kita ini senang dengan jalan Tuhan, senang dengan kehendak Tuhan. Sekalipun kita terbatas, kondisi kita mungkin saat ini jemaat ada yang mengalami betapa sulitnya, betapa beratnya. Apalagi yang berhubungan dengan perekonomian, dengan keuangan, dengan pekerjaan yang semua sedang dibatasi. Kita mulai merasa, waduh, aku sudah sulit bekerja. Kalau sudah sulit bekerja, aku sulit mencari uang. Kalau sudah sulit mencari uang, kebutuhanku mulai tidak tercukupi satu persatu. Mulai muncul problem-problem dalam hidup kita. Kalau sudah mulai muncul problem-problem dalam hidup kita, pikiran mulai terganggu. Pikiran mulai khawatir, mulai takut. Perasaan mulai gelisah, mulai cemas. Tapi mari persiapkan hati kita. Kembalikan hati kita. Berikan hati kita kepada Tuhan. Berikan hati kita kepada Tuhan untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan.
Apa yang Tuhan ajarkan bagi anak-anak Tuhan, bagi kita di dalam firman Tuhan. Hati yang bagaimana yang Tuhan rindu untuk kita persiapkan bagi kita. Untuk saya dan kita semua mempersiapkan hati kita untuk kita merayakan Paskah pada tahun ini. Merayakan kematian Yesus, merayakan kebangkitan Yesus dengan hati yang bagaimana. Ada 3 hal, 3 kebenaran yang ingin saya angkat pada pagi hari ini. Hati yang bagaimana yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan kita. Baik ketika kita akan merayakan Paskah pada tahun ini, ataupun persiapan kita untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 57 ayatnya yang ke-15. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Tuhan itu ada di sorga. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan yang bersemayam di tempat yang tinggi, di tempat yang kudus, tetapi ia juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Yaitu orang yang memiliki hati yang menyembah. Hati yang rendah hati. Hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha tinggi. Tapi ketika Tuhan melihat hati seorang anak Tuhan, hati seorang umat Tuhan, dia menyembah dengan remuk dan rendah hati. Tuhan turun. Dan Tuhan bersama-sama dengan hati yang menyembah. Saya yakin beberapa minggu ini kita memiliki waktu yang banyak di rumah kita masing-masing. Tapi bagaimana kita menggunakan waktu yang banyak itu dalam hidup kita? Apakah kita asik dengan gadget kita masing-masing? Apakah kita asik dengan kesibukan kita masing-masing? Apakah kita asik dengan rutinitas kita masing-masing? Atau kita asik dengan kegelisahan, kekhawatiran kita? Kita merenungi nasib kita. Tapi pagi ini firman Tuhan mengajar kita. Mari miliki hati yang menyembah Tuhan. Sementara kita ada di kamar sendiri, sementara kita ada di rumah kita masing-masing, ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Sediakan waktu untuk menyembah Tuhan. Sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Percayalah, Tuhan yang ada di sorga, yang ada di tempat yang maha tinggi, yang ada di tempat yang maha suci, yang ada di tempat yang maha mulia. Ketika melihat seorang anak Tuhan yang menyembah, yang merenungkan firman, dia bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tambahi jam penyembahanmu. Tambahi jam doamu. Tambahi jam dalam hidupmu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena waktu engkau melakukan perkara itu, waktu hatimu menyembah Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. 1 Petrus 1 ayat 5 dan 6.
Demikian firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang kedua, hati yang bagaimana? Alkitab mencatat, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya itu yang membawa kita terpelihara di dalam kekuatan Allah. Iman kita kepada Tuhan dan janji-Nya itu yang membuat kita ini terpelihara, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apalagi seperti hari-hari ini. Kita harus mempersiapkan hati yang terus beriman kepada Tuhan. Terus beriman. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan goyah iman kita. Terus beriman. Mungkin ada yang berkata, lalu bagaimana? Kami tidak bisa bekerja lagi. Kami tidak bisa bekerja lagi. Bagaimana dengan kehidupan kami, makan minum kami, pakaian, pendidikan, kebutuhan-kebutuhan kami? Semua mengalami perkara itu. Semua mengalami perkara itu. Semua mengalami perkara itu. Tapi yang semua belum tentu mengalaminya adalah hati yang beriman kepada Tuhan dan firman-Nya. Ini yang harus kita persiapkan dalam hidup kita. Hati yang beriman kepada Yesus dan firman-Nya. Hati yang terus meletakkan, mempertaruhkan iman dan percaya ini kepada Yesus dan janji-Nya. Ini tidak dimiliki oleh semua orang. Oh tidak. Hati yang beriman, yang percaya kepada Tuhan ini tidak semua orang memiliki. Tidak semua anak-anak Tuhan memiliki. Sebab itu pagi hari ini saya angkat kebenaran ini. Supaya kita mempersiapkan diri kita. Untuk kita merayakan Paskah. Untuk kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Persiapkan hati kita. Supaya hati kita tetap beriman kepada Tuhan dan firman-Nya. Hati kita tetap beriman kepada Yesus dan janji-Nya. Apalagi di akhir zaman ini. Tadi dikatakan dalam ayat kita ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Semua kita mengalami berbagai-bagai pencobaan yang mendatangkan duka cita. Tapi ada nilai positif yang Tuhan mau kita miliki, yaitu hati yang beriman, hati yang percaya, hati yang terus beriman kepada Yesus. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu hati yang mengasihi Tuhan. Jadi yang pertama adalah hati yang menyembah, hati yang terus memuji dan menyembah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Yang kedua, hati yang beriman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, hati yang mengasihi Tuhan. Kita tentunya tahu apa yang Yesus katakan, Yesus pertanyakan kepada Simon Petrus setelah kebangkitannya. Setelah para murid-murid kembali menjala ikan, itu dicatat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17.
Setelah kematian Yesus, para murid-murid kembali menangkap ikan. Tapi kemudian setelah kebangkitan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada para murid, dan Yesus secara khusus bertanya kepada Simon Petrus. Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Wah, Simon Petrus dengan percaya diri dia menjawab, "Oh ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau Tuhan." Oh puji Tuhan. Gembalakanlah domba-domba. Diam sejenak. Yesus bertanya lagi, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" "Iya Tuhan, iya aku mengasihi engkau." Yesus berkata lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus diam sejenak. Yesus bertanya lagi, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Setelah 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, dia tunduk dan dia berkata, "Tuhan, engkau tahu apa yang ada dalam hatiku. Engkau tahu bagaimana isi hatiku. Apakah aku mengasihi engkau? Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pagi ini persiapkan hatimu kepada Tuhan. Persiapkan hatimu supaya hatimu tetap mengasihi Tuhan. Tetap mengasihi Yesus. Sekalipun kondisi hidup kita sekarang ini sangat berubah. Sangat berubah. Tidak pernah terpikirkan dalam hidup kita mungkin kita akan mengalami peristiwa seperti ini. Tapi jangan sampai apa yang kita alami pada hari-hari ini itu merubah kasih kita kepada Yesus. Merubah cinta kita kepada Yesus. Dan Tuhan tahu, Yesus tahu sedalam apa kita mengasihi Dia. Sedalam apa kita mencintai Dia. Dia tahu. Pagi ini kalau kasihmu mulai berubah, kalau cintamu kepada Tuhan mulai berubah, mari kembalikan lagi. Kembalikan lagi. Miliki lagi kasih kepada Yesus. Cinta kepada Yesus. Penuhi lagi hatimu dengan kasih kepada Yesus. Berdoalah, "Tuhan, memang hidupku saat ini sedang berubah. Kesehatanku berubah mungkin. Ekonomiku berubah. Pekerjaanku berubah. Tapi aku mau tetap mengasihi Engkau, Tuhan. Aku mau tetap mencintai Engkau, Tuhan." Persiapkan hati kita. Bahkan pelihara terus, jaga terus hati kita, supaya hati kita dapat kita persembahkan kepada Tuhan sebagai hati yang menyembah kepada Yesus. Sebagai hati yang percaya kepada Yesus dan janjinya. Dan sebagai hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun engkau berada, Tuhan melihat, dan saya percaya Tuhan melawat kita masing-masing pada saat ini. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena pagi hari ini kami dapat kembali lagi mendengar dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami dapat mempersiapkan diri kami masing-masing. Menjelang kami akan merayakan Paskah pada tahun ini.
Bahkan lebih lagi menjelang kami menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah kami bersama-sama mempersiapkan diri kami dengan cara kami mempersembahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami sebagai persembahan yang murni, yang berbau harum, dan yang mahal harganya. Kami mau mengisi hati kami dengan hati yang menyembah, hati yang merendahkan diri, hati yang beriman kepada Tuhan, dan hati yang mengasihi Engkau. Ampuni kami kalau keadaan fisik, keadaan jasmani, keadaan duniawi berubah, dan itu merubah hati kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami kalau keadaan kami hari-hari ini sudah merubah hati kami. Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kami, mengajar kami, untuk kami memiliki hati yang menyembah, hati yang beriman, hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lawati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, rumah tangga mereka, apa yang mereka perlukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Akhirnya, saudara kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuan dan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus tinggal beserta dengan kita semuanya. Pagi ini, besok, dan seterusnya, nama Tuhan dipermuliakan. Dengan penuh syukur kami akhiri acara ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.